Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wa qala Nabi sallallahu ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya hormati beserta pengurus juga para hujaj, para orang tua yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita sama-sama masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Semoga setiap amal ibadah kita menjadikan tambahan pahala buat kita. Semoga amal ibadah kita yang kita kerjakan menjadi penggugur dosa-dosa kita, juga mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kaitan taklim kita mengenai tentang hak muslim. Dalam suatu riwayat Muslim, hak seorang muslim kepada seorang muslim itu ada 6. Yang pertama, jika bertemu memberi salam, jika diundang kita mendatangi, jika minta nasihat harus kita nasihati, jika sahabat kita bersin lalu mengucapkan tahmid, maka kita pun menjawab yarhamukallah. Lalu jika sahabat kita, saudara kita sakit, kita mengunjunginya dan mendoakannya. Lalu kita yang selanjutnya ketika mendengar saudara kita tidak ada, maka kita pun mendoakan dan bertakziah kepadanya. Itu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Begitupun dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk melakukan 7 macam dan mencegah daripada 7 macam. Yang pertama, menyuruh kami mengunjungi orang sakit. Lalu juga selanjutnya menghantar jenazah saudara yang meninggal. Lalu mendoakan orang yang bersin ketika membaca alhamdulillah. Selanjutnya menepati apa yang ia pernah berjanji kepada saudaranya. Lalu membela orang yang dianiaya dan mendatangi undangan orang yang mengundang dan menyebarkan salam.
Lalu apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhkan, ya, dan mencegah kami dari bercincin emas. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai cincin emas. Dan minum dari wadah perak. Wadah perak itu juga tidak boleh untuk makan atau minum. Dan duduk di atas sutra dan baju sutra, ya, dan memakai sutra tipis atau tebal atau yang mengkilat. Nah, jadi itu larangan bagi kita, ya. Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW itu ada larangan yang mesti kita jauhkan, ya, yaitu bercincin emas. Jadi kalau cincin selain emas boleh, ya, kalau saya ini kan bukan emas, ya, apa namanya, emas hamil, ya. Ya, jadi besi, kalau ini besi, ya. Sunnah juga Pak pakai cincin. Nabi juga pakai cincin. Iya, sunnah pantas saja Pak, apalagi lambang mapan. Iya. Hidupnya udah mapan. Begitu, iya. Jadi ini juga pantas lah, ya. Jadi kalau ceramah begini-begini kan orang paling tidak pada bangun lah kena sorotan, ya. Jadi Nabi itu pakai cincin juga, tapi ada capnya Muhammad, buat stempel, ya, buat stempel. Jadi ada Muhammad Rasulullah, jadi ada, ya, jadi beliau pakai cincin. Nah, kita nih tidak boleh laki-laki yang memakai cincin emas. Selain itu boleh, ya, karena apa? Emas itu kan identiknya untuk kaum Hawa. Jadi pakai selain emas boleh. Minum dari wadah perak. Nah, saking kayanya gitu, ya, kita pesen gelasnya dari perak, ya, terus lagi piringnya, sendoknya dari perak. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Ya, biasa aja yang umum lah, ya, untuk kita pakai supaya tidak ada rasa ujub gitu, karena merasa diri punya kan. Nah, sehingga berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Tapi ada juga ya di cerita itu kan saking kayanya temboknya emas semuanya, tuh, pintunya emas, rubinya emas, ya, asal siap aja punya penjaga Pak, ya, punya satpam, yang namanya emas kan aja banyak yang ngincar. Begitu, makanya Allah melarang, Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan, karena konsekuensinya seperti itu memancing, Pak. Memancing orang berbuat jahat. Karena apa? Ingat, kejahatan bukan hanya sekedar niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, kata siapa? Bang Api. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi syariat itu perlu, apalagi ini larangan dari Nabi. Tidak boleh duduk di atas sutra. Saking kayanya kita beli sutra, bikin tempat duduk dari sutra, itu dilarang. Baju dari sutra, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya adalah, ya, yang nanti Allah siapkan ketika orang sudah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surga itu jamaah rahimakumullah, yang dilarang ini nanti dibolehkan di sana. Bahkan menurut riwayat itu, ya, nanti kita bakal makan minum dari emas, itu boleh di sana. Ya. Bahkan ubinya aja dari, ya, intan permata. Semuanya serba istimewa, serba mewah. Nah, jadi yang dilarang itu sebenarnya menguji buat kita sabar, yang nanti kita pun akan dikasih sama Allah nanti di sana. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ada perintah, ada larangan. Setiap yang diperintahkan, sekecil apapun itu perintah Allah, kita jalankan, kita ikuti. Tapi begitu pun sebaliknya, ada larangan dari Allah, sekecil apapun itu larangan, kita harus jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ada makanan yang halal, makan. Tapi ada yang haram, jangan dimakan. Minuman banyak yang halal, ada yang haram, jangan.
Termasuk yang rahimakumullah, Islam mengatur bagaimana ya adanya berumah tangga, ya untuk menikah, ada ijab kabul yang tadinya haram jadi halal. Begitu. Jadi ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ya dibedakan ya mana yang namanya manusia, mana yang namanya tadi hayawan. Manusia punya aturan hidup. Aturan hidup, petunjuk hidup adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada hukum. Di dalam Al-Qur'an ya itu ada sirah, ada cerita, ada hikayat. Bagaimana orang-orang yang baik di zaman dahulu, ada orang yang tidak baik. Itu semuanya menjadi pelajaran buat kita. Yang baik ikutin. Seperti para nabi dan rasulnya Allah, ada cerita ya Ashabul Kahfi, ya, ada cerita keluarga Imran. Itu sebenarnya pelajaran buat kita agar ya jadikan pelajaran semua jadi teladan buat kita agar seperti orang-orang yang disukseskan oleh Allah. Nah, tapi juga belajarlah dari orang yang dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengikutinya. Ada cerita di situ, ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Ya, ada lagi Fir'aun, ada lagi Haman, ada lagi Namrud, dan semua cerita-cerita itu yang tidak baik kita berlindung kepada Allah, jangan sampai naudzubillah min dzalik mewarisi kebiasaan buruk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yaitu masih ada kaitan bagaimana kita seorang muslim itu juga berkewajiban kudu bisa nutup aib. Jadi orang yang menutup aib saudaranya, kekurangan daripada saudaranya, maka kita akan ditutup aibnya dunia dan akhirat. Ya, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, ya innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang suka ya tersiarnya kekejian, kejahatan di tengah-tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka siksa yang pedih dunia dan akhirat. Jadi orang yang selalu membuat ya keburukan, Pak. Jadi ada orang yang gemar buat dosa karena sudah menjadi karakter, Pak. Jadi ada orang kalau hari itu belum berbuat dosa kayak ada yang kurang. Ya, kalau belum nyopet, belum berhasil gitu kan, kayak belum ada keuntungan hari itu karena sudah jadi tadi karakter. Jadi profesi dia, naudzubillah min dzalik. Jadi cenderung berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan hal-hal keburukan, jadi hobi di situ. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Jadi sesungguhnya mereka yang suka, senang tersiarnya kekejian, kejahatan, melakukan perbuatan pelanggaran di tengah-tengah orang yang beriman. Nah, cuek, ya, nggak ada rasa malu. Ibaratnya ya lulu gua deh. Itu tidak bisa, Pak. Kita harus menghargai. Di saat ada orang yang beriman melakukan kebaikan, ya kita harus juga menghargai. Jangan sampai mengusik, mengganggu ketenangan mereka. Ada orang ibadah ya, di tengah-tengah mereka nyoba berbuat maksiat terang-terangan. Ini kan sama aja berbuat tidak baik, tidak nyaman. Kalau mau berbuat dosa ya silakan cari yang tidak di tengah-tengah orang baik. Jadi ada karakter seperti itu. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun, ya, bagi mereka siksa yang pedih. Di dunia wal akhirah, bukan hanya di akhirat, di dunia itu ada efeknya. Bagi orang yang berbuat dosa itu menganggap dia itu nyaman, tapi sebenarnya ada madarat bagi dia, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, secara realnya gitu, orang yang suka minum minuman, Pak, dia tidak akan nyaman hidupnya. Dia akan gelisah, tidak akan
rukun, tidak akan rukun dia. Dia pulang ke rumah tidak diterima sama keluarganya, sama istrinya, ya kan? Tidak nyaman. Bahkan namanya orang minum-minuman itu kan dia lupa ingatan, yang ada emosi. Ya, bahkan tidak sedikit cerita seorang laki itu kan, karena dia emosi, marah-marah, mabuk, mengeluarkan kata-kata kasar terhadap istrinya, ya, bahkan seringkali menjatuhkan taruh karena mabuk. Nah, ini efeknya. Jadi jamaah rahimakumullah, merugikan dirinya, merugikan orang lain, apalagi sudah membawa teman-teman yang lain. Nauzubillah min dzalik, dulu pernah Pak seperti itu tuh, saya diajak gitu kan oleh seorang tokoh masyarakat, artinya memberi nasihat. Karena awalnya 1-2, ternyata ngajak dia dari luar di rumah dia. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang yang minum minuman khamar lalu memberitahu, Bu, Pak, orang yang jualan khamar di mana ya? Di sono. Nunjukin juga sama dosa. Apalagi yang ngejualnya, apalagi yang punya, ya, pantun. Nauzubillah min dzalik hadirin. Bahkan ada jemaah yang, mohon maaf, dia setengah curhat, ya nangis lagi. Ustaz, gimana saya kondisinya ya? Saya udah berumah tangga, saya sudah punya anak. Sementara saya ini, ya Allah takdirkan gitu, saya kerja di tempat yang memang tadi memproduksi barang yang haram. Gimana Pak Ustaz? Kata saya, berdoalah kepada Allah, minta sama Allah, ya. Dan harus yakin bahwa bumi Allah ini luas. Bismillah, hijrah, keluar minaz zulumat, dari kegelapan, ila nur, menuju cahaya Allah, minal batil, ya, ilal haq, dari yang batil menuju kebenaran. Ya memang yang saya rasakan begitu Pak Ustaz, bertentangan batin gitu. Batin kita nih udah gak bisa dibohongin, nurani nih Pak. Ini gak boleh, dalam Islam gak boleh, Allah gak ridho. Tapi bagaimana? Yang saya rasakan pendapatannya besar, sampai saya punya ini. Tapi jujur Pak Ustaz, ketenangan jiwa gak ada. Ketenangan gak ada. Karena ini tadi bertentangan, nurani itu kan gak bisa dibohongin nanti. Kata saya, minta sama Allah, beribadah, berdoa. Ya, ibaratnya kita buka, ya, usaha kecil-kecilan, warung kecil-kecilan, yang penting halal, yang penting barokah. Ibaratnya kerja keras, ya, kerja serabutan, kuli apapun, yang penting itu halalan thayyiban mubarakan. Halal, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kembali bahwa kalau sudah membiasakan hal-hal yang buruk menjadi karakter. Dalam suatu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasturu 'abdan fid dunya ila satarullah yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa, ya, tiada seorang yang menutupi, ya, kejelekan orang di dunia, melainkan Allah akan menutupi keburukannya, ya, kekurangannya di hari kiamat. Jadi aib itu perlu ditutup, ya. Kalau seandainya ada saudara kita punya kekurangan, ya, doakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lantas kita menebarkan gitu kan berita-berita yang menurut kita memang benar, tidak baik itu. Tapi doakan sajalah, itu tahap awal untuk membantu supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menebarkan gosip kemana-mana. Karena hidayah urusan Allah. Bisa jadi saat ini dia berbuat dosa, 1 jam kemudian dapat hidayah. Karena kita tidak tahu. Dan diri kita pun yang ngomong itu belum tahu kan.
Sekarang asik kita dalam ketaatan, Allah alam bisawab. Bisa jadi, ya kan? Kalau kita sombong dengan hidayah, dengan keimanan, Allah cabut bisa. Makanya kita tutup itu. Dan kita doakan, itu kan kewajiban kita mendoakan. Karena Nabi mencontohkan begitu. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu jangan pernah lupa Pak. Setiap usahakanlah minimal dalam tahajud, di sujud terakhir, ya Allah berikan hidayah pada lingkungan kami. Kita udah kewajibannya udah minta. Adapun itu urusan hidayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang rahimakumullah, kalau sudah berdoa minta petunjuk kepada Allah untuk saudara-saudara kita, lalu dari asbab doa kita dikabul oleh Allah, saudara kita dapat hidayah, lalu dia asik dalam kesolehan, dalam ketaatan, kita dapat jariah itu Pak, dapat pahala. Jadi jangan pernah kita asik dalam ketaatan kita, lupa akan punya misi, ya kan? Punya keinginan, punya harapan. Bagaimana saudara kita pun menikmati ketaatan seperti yang kita rasakan. Kadang sedih juga Pak, di mana-mana ini mohon maaf. Ya, di mana-mana, masjid, mushola. Yang aktif itu aja. Kita pengen rumah itu dapat hidayah dari Allah, bareng-bareng makmurin mushola, makmurin masjid. Tapi ya kembali lagi, semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri gak mampu untuk pamannya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Tapi tetap berdoa, ya, sembari berharap, ya Allah, mungkin tahun ini belum dapat hidayah saudara kami, ya Allah, bisa jadi mungkin tahun depan, ya Allah, minimal anak-anaknya dulu dapat hidayah, terus mantunya, dan bisa jadi nanti lama-lama alhamdulillah ke bawah. Jadi jamaah rahimakumullah, tutuplah aib saudara kita, karena aib kita akan ditutup di dunia sampai nanti di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua umatku selamat kecuali yang yaitu terengah-engah berbuat dosa. Ada ini hadisnya begitu. Jadi ada orang yang asik berbuat dosa, senang berbuat dosa. Jadi semua umatku selamat kecuali yang terengah-engah berbuat dosa, terlena, asik berbuat dosa. Dan termasuk dari mujaharah atau terengah-engah, yaitu orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam gelap, mendadak pagi-pagi diceritakan pada lain orang, padahal semalam itu Allah menutupinya, tetapi pagi-pagi ia membuka apa yang ditutupi oleh Allah. Jadi ada orang bangga berbuat dosa itu, bangga, senang, diceritain, oh semalam saya enak banget itu, judi itu kan, keuntungannya sekian, diceritakan ke orang lain. Sembari saya minum khamr, sambil asik hiburan dan sebagainya, diceritakan itu, padahal Allah tutup itu, jangan sampai orang tahu, malah dia buka sendiri keburukannya. Orang yang demikian menurut hadis Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal jahirin. Orang yang bangga tadi, senang dia berbuat dosa, senang diceritain ke orang lain, padahal sesungguhnya Allah sudah menutup rapat-rapat. Orang yang demikian, kata Muhammad, dari umatku yang model begini dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang budak wanita berzina dan telah nyata zinanya, maka hendaknya didera, dan jangan diejek, dihina. Kemudian jika berulang berzina harus didera, dicambuk, dan jangan dimarahi. Kemudian jika berulang ketiga kalinya, jauhilah walau ditukar dengan tali dari bulu binatang. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang berbuat zina itu, maka disanksi,
ya maka dirajam itu. Kalau di Aceh berlaku tuh Pak, ya, dirajam itu, dicambuk ya oleh penguasa, oleh hakim, supaya dia jerah, tidak lagi melakukan. Ya, dihukum. Nah, kalau 3 kalinya dia melakukan itu, dia harus dikeluarkan dari kampung itu. Dan ini berpengaruh. Jadi kalau ada kemaksiatan, satu orang berbuat maksiat, ini lingkungan akan berpengaruh, dampaknya akan ada ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Islam tadilah yang menjadikan ya orang itu akan paham sehingga tidak lagi berbuat dosa dan akan menjadi aman lingkungan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tertangkap minuman khamar. Maka bersabda Nabi, "Ukulaya." Abu Hurairah berkata, maka di antara kami ada yang memukul dengan tangan, dengan sandal, dengan baju, ya. Dan ketika telah berjalan, ada orang berkata, "Semoga Allah menghinakan kau." Maka sabda Nabi, "Jangan kamu berkata demikian, jangan membantu syaitan." Jadi kalau ada orang berbuat dosa, cukuplah kita doakan supaya dapat hidayah. Lalu jangan kita mengutuk dia, "Celaka kamu, ahli neraka." Itu hak Allah. Doakan dia biar dapat hidayah. Cuman Nabi tadi ya memberikan sanksi kepada orang tersebut, jangan sampai mengulang lagi. Ya tadi karena khawatirnya kalau dibiarkan orang tadi satu orang, takutnya ya kan ada orang yang mengikuti yang kedua, yang ketiga. Ini yang bisa berbahaya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa kita pentingnya untuk bagaimana menutup ya aib saudara kita, ya, dan kewajiban kita untuk mendoakan, menasehati, ya, menasehati. Karena kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pihak yang benar. Tidak seperti sahabat kita yang dalam kondisi salah tadi. Maka kewajiban kita adalah menasehati supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan tidak perlu kita buka aib kepada orang lain. Walaupun kita tahu ini orang berbuat jelek. Ini ada cerita jemaah rahimakumullah, pentingnya kita menutup ya, aib. Jadi ada kisah bagaimana seorang guru. Ini seorang guru ini jemaah rahimakumullah, ya, dia dapat pengaduan ya, dari murid-murid yang mana setiap hari mesti ada barang hilang, Pak. Ada barang yang hilang. Tadi karena sudah terbiasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kekhawatiran. Maka suatu ketika jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sekolah itu ada yang kehilangan benda, ada kehilangan barang berharga, jam. Maka akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gurunya guru yang bijak. Maka akhirnya ya, karena kebijakan itulah murid-murid semua berdiri. Ya, bapaknya diperiksa satu persatu. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diperiksa itu semuanya, ya di sakunya ternyata diketemukan tuh jam ada di salah satu muridnya. Ketika diambil jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ketahuan. Maka apa yang terjadi, ini orang yang mencuri tadi, waduh ini saya malu udah ketahuan sama guru saya, pasti diumumin. Allahu Akbar. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ya sudah diketahui siapa yang melakukannya, maka kata gurunya, udah nih barang sudah ada di bapak, ya kalian udah cukuplah, nggak perlu disebarluaskan, nanti informasinya menyusul. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang tadi datang, ya anak tadi datang. Ketika datang, bapak, mohon maaf, ya saya yang nyuri. Tapi kenapa bapak tidak ngasih tahu kalau saya yang nyuri kepada orang lain?
Maka kata ya Pak Guru tadi, ini adalah aib. Kalau dikasih tahu kepada yang lain, kamu akan malu. Begitupun Bapak tidak tahu sebenarnya ketika mengambil jam itu, Bapak pun matanya merem. Karena takut tahu siapa yang ngambil, ternyata kamu jujur menyatakan kamu yang jujur. Maka kedua-duanya jamaah rahimakumullah saling ya kagum gitu kan. Si orang yang nyuri juga kagum sama gurunya bisa nutupin aibnya. Pak Guru juga kagum kepada murid tadi, mengakui kesalahannya. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, murid tadi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hikmahnya kebijakan orang yang punya ilmu, dia bisa menutupi aib agar tidak diketahui oleh orang lain. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan pernah terjadi di zaman dahulu itu, ya ada ulama orang soleh juga. Ya ulama orang soleh jamaah rahimakumullah, ketika ya dia menjajankan itu jajanannya di warung, ternyata ada ya tetangganya yang dia datang. Ini tetangga ini jamaah rahimakumullah, ya, yang beli ini gadis, cantik, ya, cakep gitu. Ketika dia mau beli di warung itu, Pak, saya mau beli ini Pak, harganya berapa? Ini rupanya si perempuan tadi lagi gak enak perut Pak. Ya bersamaan lagi ngeluarin duit, buang angin Pak, kenceng banget. Perasaan mah gak bunyi, kenceng banget. Itu anak gadis tadi Pak, merah mukanya. Orang bijak, Allahu Akbar. Iya, itu pura-pura gak dengar. Neng mohon maaf, tadi yang Neng bilang itu mau beli apa ya Neng? Kata anak gadis tadi, alhamdulillah ini bapak budek berarti ya Allah. Sampai segitunya tuh Pak, nutupin aib tuh ya Allah. Kita juga bisa nggak belajar begitu kalau lagi ngaji gitu kan, ada yang buang angin, pip, pura-pura budek. Ribut sekampung itu kan, masya Allah, Allahu Akbar itu. Dari itu aja kita perlu bisa nutup, apalagi yang lain, maksudnya begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan ini akan ada ya pahala, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus berlatih untuk membiasakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ya, dimulai diri kita dulu, dari diri kita. Ya. Karena yang tahu kualitas amal ibadah tuh kita, Pak. Orang lain mah gak ada yang tahu. Kalau emang udah baik, ayo terus diperbaiki lagi. Kurang baik terus tingkatin lagi supaya lebih baik lagi. Ya, karena memang kapan lagi, dan Allah tidak akan merubah kecuali diri kita lah yang mau merubahnya gitu kan. Kayak seperti sholat berjamaah, emang kita harus manage. Pokoknya saya harus sholat berjamaah. Kalau ada di rumah 5 waktu jangan sampai ketinggalan takbiratul ula, takbirnya imam. Nanti kalau sudah terbiasa hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak ada rasa nikmat. Itulah yang namanya lazzatul iman. Karena buah iman itu amal soleh tadi. Itu ada kesenangan, puas gitu batin kalau udah sholat berjamaah. Kalau ketinggalan nanti ada yang kurang, karena sudah tadi udah senang. Nah, contohnya kayak tadi awal kan, dia mau orang yang suka berbuat dosa, kalau belum berbuat dosa ada yang kurang. Nah kita nih jangan sampai yang jangan saya berbuat dosa, yang kita senang ketaatan. Itu maksudnya. Terus dibiasakan seperti itu. Ya, usahakan sholat 5 waktu di awal waktu, di musola, sholat berjamaah. Lalu juga kita atur waktunya bagaimana. Setiap ba'da sholat usahakan di meja tamu kita ada, atau di ruangan ya tempat kita ada Al-Quran, yang setiap ba'da sholat baca Quran ya, walaupun 1 ayat. Dalam satu riwayat itu minimal 10 ayat minimal. Ada lagi dalam kitab itu, kalau bisa sehari semalam jangan kurang dari 100 ayat.
Ya, karena apa jemaah rahimakumullah? Itu kebutuhan rohaniah kita. Ya, kebutuhan rohaniah kita. Ya, kalau kita rajin baca Al-Quran, berarti kita kan sedang menterapi diri kita supaya rohani kita ini benar-benar meningkat, rohani kita ini benar-benar terjaga, rohani kita ini sehat. Baca Quran, hadirin jamaah rahimakumullah. Dan sunnah ketika baca Quran itu supaya terdengar oleh telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, terdengar minimal ke telinga kita. Jangan di hati. Shadaqallahul ya, jadi jangan di hati, jangan. Iqra kan baca, artinya baca. Yang baca itu kan kudu ngedengar, terdengar oleh kita. Ya, Nabi Muhammad juga menganjurkan gitu kan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Maka makna baca itu ya dilafadzkan lalu terdengar, minimal terdengar oleh telinga kita. Fa innal Qur'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat akan memberikan pertolongan, Pak. Ini di akhirat, di dunia juga bisa rasain. Kalau kita rajin baca Quran, ada aja hadirin yang rahimakumullah. Kemudahan-kemudahan, minimal terjaganya hidayah. Terjaganya hidayah. Umar masuk Islam dapat hidayah karena Quran. Padahal bukan sendiri yang baca. Iya kan? Dari adeknya dapat hidayah. Apalagi si pelakunya, kitanya yang baca Quran dapat hidayah. Terjaganya hidayah, terjaganya taufik, terjaganya inayah, dapat pertolongan dari Allah. Jadi baca Quran hadirin jamaah rahimakumullah. Juga Al-Quran itu al-mahiru minal Quran, ya. Jadi orang yang gemar membaca Al-Quran, maka dia ya akan didekati oleh malaikat yang mulia. Jadi pendamping kita, sahabat kita malaikat, Pak. Ada suatu riwayat kalau rumah kita sering dibacain Quran, maka malaikat itu sering datang ke rumah kita, Pak. Tidak mungkin pulang balik ke rumah kita. Alangkah senangnya kalau rumah kita ini sering didatangin malaikat. Nah, kalau sudah malaikat yang datang ke rumah kita, mohon maaf, nggak ada yang namanya setan pergi, ya kan? Yang namanya jin pergi. Makanya bacain Quran. Murotal Quran deh, paling tidak pagi-pagi murotal Quran. Jangan lagu kenangan, Pak. Pagi-pagi lagu kenangan, ya kan? Dangdut, yang suka dangdut. Ada lagunya, lagu apa lagi tuh? Ida Laila, ya kan? Roma Irama. Kalau Roma sih masih mending, Pak, lagunya lagu syair. Ya, bagus itu. Artinya ada nada dan dakwah. Ya, saya termasuk senang sama Roma. Ya, lagu-lagunya tuh ada nada dan dakwah. Jadi jangan lagu-lagu nostalgia di pagi hari sunyi dari Quran. Karena kalau Quran kita dengar, Pak, itu Masya Allah sejuk hati. Ya apalagi awal bulan, ya kan, gaji cair kan 15 juta. Udah aman gitu ya. Walaupun kita mohon maaf lagi suntuk, lagi nggak punya duit, coba Bapak buktiin, setel tuh Quran, Pak, nyaman kita, adem jiwanya, sholawat pagi-pagi, ya Allah nikmatnya. Karena rumah kita dinuansakan nuansa Islami. Bapak kalau di Mekah di Madinah nggak ada TV kecuali Al-Quran terus di Mekah di Madinah. Itu sebenarnya pelajaran buat kita, nanti pulang dari sana biasain rumah kita murotal Al-Quran. Udah saya mengalami surat yang benar dari Allah, yang salah dalam qadifah saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.